itu di sini dalam kedua aturan tersebut beberapa hal yang diatur OJK antara lain. Yang paling pertama, aturan mengenai analisis pendanaan, proses uji kelayakan pengajuan pinjaman dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh penerima dana. Yang kedua, meminta penyelenggara untuk wajib mematuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan dalam memfasilitasi pendanaan. Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil termasuk bunga, margin, tidak menagih selain konsumen, tidak kepada pihak selain konsumen. Jadi mereka tidak bisa melakukan penagihan baik itu ke kontak darurat, ke kontak-kontak yang ada di handphone Anda, ke orang tua, ke tempat kerja dan lain sebagainya. Kalau ada pinjol-pinjol yang menagih di luar dari konsumennya, misalnya mereka menelpon HRD kantor, menelpon di luar dari kontak darurat atau kontak darurat sendiri yang dia tagih, tolong sepakat semuanya berhenti membayar. Ini aturan sudah dipertegaskan, ya. Bahkan Mahkamah Agung memerintahkan OJK untuk lebih memperketat aturan dari pinjol ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Selamat sore buat Anda yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Pertama saya ucapkan ribuan terima kasih dulu ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensempatkan waktunya untuk hadir di channel ini gitu loh. Karena supportan Anda itu luar biasa banget. Alhamdulillah pertumbuhan subscribernya itu luar biasa dari dukungan dari teman-teman semuanya yang menjadikan saya semangat. Oke. Keputusan Mahkamah Agung kemarin mendapatkan tanggapan langsung dari OJK gitu loh. Dan saya juga penasaran nih, apa kira-kira tanggapan dari OJK mengenai keputusan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung kemarin mengenai soal gugatan dari 19 orang yang melakukan gugatan dan dinyatakan OJK Presiden itu bersalah gitu loh. Dan saya penasaran untuk membacain beritanya buat teman-teman semuanya dan tanggapan langsung dari Otoritas Jasa Keuangan juga seperti apa sih gitu loh ya kan. Tapi buat teman-teman semuanya itu jangan lupa juga ya di support channel ini, didukung juga, karena supportan dan dukungan dari teman-teman itulah yang menjadikan channel ini terus berkembang dan pastinya Medi Brownie selalu semangat memberikan motivasi dan edukasi. Oke. Ini ada saya munculkan di mana ya, kira-kira di sini atau di sini, tapi nanti lihat aja lah di mana mau munculnya ya. Oke. Hormati putusan Mahkamah Agung, kata OJK, berarti kan mendapatkan tanggapan nih dari OJK. OJK sampaikan, OJK terus memperkuat pengaturan dan pengawasan fintech P2P lending gitu ya. Kita baca dulu apa-apa aja nih. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menghormati putusan Mahkamah Agung nomor 1206K/PDT/2024 terkait gugatan Citizen Lawsuit praktek pinjaman online yang diajukan oleh para penggugat sejak tahun 2021, 2022, 23, 24, berarti butuh waktu 3 tahun ya. Gugatan tersebut antara lain meminta OJK sebagai salah satu tergugat untuk membuat peraturan dan memperkuat pengawasan untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat. Oke. OJK telah dan terus melakukan upaya penguatan industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi LPBBTI atau dikenal sebagai Fintech P2P Lending serta perlindungan konsumen dan masyarakat dengan mengeluarkan berbagai ketentuan roadmap LPBBTI 2023 sampai 2028 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi pengawasan, mendorong industri agar dapat berkembang secara sehat, berintegritas, berkontributif, serta memperkuat perlindungan konsumen. Oke. Upaya pengaturan pengawasan fintech P2P lending oleh OJK telah menerbitkan aturan mengenai fintech P2P lending, yaitu
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19 POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi POJK 10/2022. Habis itu surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 19 COJK.06/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi COJK 19/2023. Dalam kedua aturan tersebut beberapa hal yang diatur antara lain aturan mengenai analisis pendanaan atau proses uji kelayakan pengajuan pinjaman dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh penerima dana. Oke, uji kelayakan dengan kemampuan oleh penerima dana. Pertanyaannya adalah, seperti apa sih uji kelayakan yang telah dilakukan oleh OJK? Ternyata di lapangan itu masih banyak masyarakat ya yang tidak sesuai dengan kemampuannya dalam meminjam, tapi tetap dananya cair. Bahkan COJK yang kata OJK tadi, COJK nomor 19 tadi itu, POJK.06 itu, yang mana di sana berbunyi ada satu orang cuman boleh meminjam di 3 aplikasi. Coba OJK tinjau sejak Januari sampai Juli ini ya, itu banyak masyarakat yang meminjam lebih dari 3 pinjol legal. Itu bagaimana coba? Coba OJK tentukan aja langsung. Asalkan lebih dari 3 pinjol, pinjol yang keempat, yang kelima itu dianggap lunas. Bisa nggak OJK gitu loh. Tapi kalau OJK hanya menyebutkan aturan mengenai analisis pendanaan, proses uji kelayakan pengajuan pinjaman dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh penerima dana. Dari segi apanya gitu loh. Ya kan? Nyatanya saya juga kaget, satu orang bisa meminjam 5, 10 gitu loh ya kan. Walaupun itu dalihnya gali lubang tutup lubang. Tapi harusnya pihak dari pinjaman online membatasi bahwasanya ini sudah melampaui dari aturan yang ada. Ini dia sudah meminjam di 3 aplikasi. Jangan dicairkan lagi. Kalau dicairkan lagi berarti murni itu kesalahan dari pinjolnya gitu loh. Habis itu meminta penyelenggara untuk wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan dalam memfasilitasi pendanaan manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil termasuk bunga garis miring margin garis miring bagi hasil ya. Berarti bunga atau margin atau bagi hasil. Biaya administrasi, biaya komisi, fee platform, ujrah yang setara dengan biaya yang dimaksud. Ini memang harus teliti lagi ya OJK ya. Memang harus ada tim-tim khusus independen untuk menilai langsung kinerja-kinerja dari pinjol ini. Mengingat masih ada pinjol-pinjol yang menerapkan bunga tinggi. Ya, itu masih ada. Walaupun ketentuannya telah dibentuk 0,1% sampai 0,3%, tapi masih ada aja yang bermain. Terus dari segi biaya layanan, masa biaya layanan harus dipotong sebanyak 35%, pencairan 1 juta, pemotongan biaya layanan mencapai 350.000, berarti kan 35%. Ini juga lebih dipertegas lagi dari OJK. Ya, makanya saya bilangin, jangan hanya menulis-nulis seperti ini OJK-nya, tapi juga bentuk tim-tim untuk menyelidiki langsung kasus ini dan menyidik langsung dari pinjol-pinjol yang bermasalah tentang hal itu. Oke? Habis itu biaya lainnya selain denda keterlambatan, bea materai dan pajak. Oke, memang ini sudah masuk dalam asuransi sekalian ya. Habis itu menetapkan pembatas akses data berupa kamera, mikrofon dan lokasi. Oke. Kamera, mikrofon dan lokasi. Memang hal ini memang sudah disampaikan sejak tahun-tahun lalu. Bahwasanya pinjol cuma boleh mengakses camilan. Kamera, mikrofon, lokasi. Coba OJK lebih serius lagi mengkaji dalam hal itu. Kenapa ancaman pinjol legal itu dengan dalih ingat data Anda lengkap sama kami? Apakah perlu kami hubungi kontak-kontak darurat Anda, tetangga-tetangga Anda, keluarga Anda gitu loh. Pertanyaan saya adalah, apakah kontak darurat ini semuanya adalah tetangga, orang tua, keluarga dan segala macam gitu loh. Setahu saya kontak darurat ini cuman 2 ya, paling banyak paling 3 gitu loh. Tapi kenapa begitu mereka telat bayar atau mereka macet bayar,
Kontak darurat yang seharusnya 2 menjadi 6, ya, menjadi 8, gitu loh. Kok bisa? Semua orang yang dihubungi dengan dalih itu adalah kontak darurat. Pertanyaan saya adalah dari mana mereka mendapatkan penambahan nomor ini kalau bukan mereka memeriksa phonebook? Makanya OJK lebih serius dalam hal ini. Jangan aturan-aturan seperti ini diterbitkan seakan-akan OJK simpati dengan penderita rakyat, padahal kenyataannya OJK hanya duduk manis menonton segala tindakan-tindakan walaupun itu sudah dilarang tapi tetap dilakukan, ya. Habis itu menetapkan muatan isi minimum perjanjian dalam rangka transparansi dan perlindungan hak-hak pengguna. Ini harus benar. Jangan ditunggu dulu dananya cair, baru dijelaskan tenornya sekian, ansurannya sekian, gitu loh. Harusnya sejak awal. Sebelum mereka menyetujui, dijelaskan dulu tenornya segini, cicilannya segini, seperti ini polanya. Jangan sudah dana sudah masuk, sudah dipotong dan segala macam, akhirnya mereka baru dijelaskan kalau dia harus seperti ini, dia harus seperti ini. Jangan seperti itu, ya. Habis itu pengenaan sanksi administratif. Apa ini kemana pula larinya tadi itu? Mana bergesernya tadi itu? Penggunaan sanksi administratif terhadap penyelenggara fintech P2P lending yang melanggar ketentuan aspek kepatuhan terhadap POJK tersebut. Sebenarnya kalau serius dalam hal itu banyak sih sebenarnya, gitu loh. Sekarang tinggal kita lihat kinerja OJK aja, ya, benar apa tidak, gitu ya kan. Karena yang bermasalah itu bukan aturannya. Aturan OJK sudah hebat, aturan OJK sudah oke itu. Sudah banyak aturan OJK. Tinggal soal prakteknya, gitu loh. Harusnya OJK itu juga praktek di lapangannya seperti apa sih. Selain itu, OJK telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Mengingat dan meminta penyelenggara fintech P2P lending atau asosiasi fintech P2P lending untuk melakukan langkah-langkah mitigasi risiko yang perlu agar produk dan layanan keuangan fintech P2P lending tidak digunakan sebagai sarana kejahatan ekonomi seperti judi online, pendanaan terorisme, tindakan kejahatan ekonomi lainnya, pencucian uang, pendanaan proliferasi senjata, pemusnahan massal. Oke lah. Ya, tinggal yang kita tuju itu adalah praktek dari OJK. Kalau aturan OJK saya sudah gini, angkat jempol gitu, angkat jempol 2, dan itu sudah mantap banget. Tapi soal praktek di lapangannya itu masih jauh banget dari kata-kata dari aturan OJK tadi. Dilarang menagih dengan ancaman, dilarang menagih dengan caci maki, dilarang menagih dengan mempermalukan. Faktanya isi di kolom komentar, ya. Pinjol cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, lokasi. Faktanya pinjol bisa mendapatkan kontak-kontak orang tersebut, ya kan, bahkan sampai mengakses media mereka, sampai ini segala macam, gitu loh. Tinggal yang kita tunggu itulah bagaimana cara OJK mempraktekkan buat di lapangan, biar masyarakat benar-benar memahami kalau OJK benar-benar serius dalam hal ini, ya. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya, dan kita berharap dengan keputusan Mahkamah Agung tadi buat kedepannya OJK lebih serius lagi meluruskan perkara-perkara pinjaman online yang selalu menyimpang dari aturan yang berlaku. Nah, gimana buat teman-teman semuanya, tadi sudah ditonton kan? Dan kelanjutan dari hal itu di sini, dalam kedua aturan tersebut beberapa hal yang diatur OJK antara lain. Yang paling pertama, aturan mengenai analisis pendanaan, proses uji kelayakan pengajuan pinjaman dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh penerima dana. Yang kedua, meminta penyelenggara untuk wajib mematuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan dalam memfasilitasi pendanaan. Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil termasuk bunga, margin bagi hasil, biaya administrasi, biaya komisi, fee platform, ujrah yang setara dengan biaya yang dimaksud. Biaya lainnya selain denda keterlambatan, bea materai, dan pajak. Menetapkan pembatasan akses data berupa kamera, mikrofon, dan lokasi, ya. Menetapkan muatan isi minimum perjanjian dalam rangka transparansi dan perlindungan hak-hak pengguna. Pengenaan sanksi administratif terhadap penyelenggara fintech P2P lending yang melanggar ketentuan aspek kepatuhan terhadap POJK tersebut. Selain itu, OJK juga telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Mengingat dan meminta penyelenggara P2P lending
untuk melakukan langkah-langkah dan mitigasi risiko yang diperlukan agar produk atau layanan keuangan P2P lending tidak digunakan sebagai sarana kejahatan ekonomi seperti judi online, pendanaan terorisme, tindakan kejahatan ekonomi lainnya, pencucian uang, pendanaan senjata pemusnah massal. Meminta penyelenggara fintech P2P lending dan asosiasi fintech P2P lending untuk memuat pernyataan peringatan kepada konsumen dengan menggunakan huruf kapital yang dapat menarik perhatian pembaca pada laman utama yang langsung dapat terlihat pada halaman website maupun aplikasi tersebut. Peringatan, hati-hati, transaksi ini berisiko tinggi, Anda dapat saja mengalami kerugian atau kehilangan uang. Jangan berhutang jika tidak memiliki kemampuan membayar, pertimbangkan secara bijak sebelum bertransaksi. OJK juga tengah menyusun peraturan tentang industri fintech P2P lending, rancangan POJK sebagai penyempurnaan atas regulasi sebelumnya yang berisi antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola antara lain larangan pemegang saham pengendali atau mayoritas sebagai pengelola, direksi penyelenggara dan perlindungan konsumen serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif dan UMKM. Upaya OJK memperkuat pengaturan perlindungan konsumen dan masyarakat. OJK juga telah menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang mengatur, ini pahami ya, yang paling pertama kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen. Ya, jadi tidak ada lagi yang bertanya nanti, Bang, kira-kira data kita aman nggak? Bang, kira-kira data aman nggak? Ini sudah disampaikan sama OJK berdasarkan POJK nomor 22 tahun 2023. Di sini menjelaskan kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen. Harusnya data Anda aman. Kalau data Anda tidak aman disalahgunakan, catat nama aplikasinya, berhenti bayar. 2. Larangan membuat dan menggunakan perjanjian buku yang memuat klausul eksonerasi atau eksemsi. 3. Sanksi atas penyebaran data pribadi. Jadi kalau ada debt-collector yang masih mengancam tentang data pribadi Anda, hentikan semua pembayarannya. Ya. Yang ketiga, kewajiban POJK memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain. Pertama, masih disampaikan OJK ini, tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Jadi tidak ada lagi, kalau masih ada pinjol-pinjol yang melakukan ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan Anda, ingin menyebarkan data, menghubungi di luar dari kondar, tolong berhenti berbayar, hutang Anda lunas hari itu juga. Catat nama aplikasinya, simpan bukti-buktinya. Ini dikeluarkan oleh OJK semuanya. Ya. Yang kedua adalah tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Tidak ada cerita ancaman, Anda mau diculik, Anda mau dibacok, segala macam, udah nggak ada lagi. Tidak menagih selain konsumen, tidak kepada pihak selain konsumen. Jadi mereka tidak bisa melakukan penagihan baik itu ke kontak darurat, ke kontak-kontak yang ada di handphone Anda, ke orang tua, ke tempat kerja dan lain sebagainya. Kalau ada pinjol-pinjol yang menagih di luar dari konsumennya, misalnya mereka menelpon HRD kantor, menelpon di luar dari kontak darurat atau kontak darurat sendiri yang dia tagih, tolong sepakat semuanya berhenti membayar. Ini aturan sudah dipertegaskan. Ya, bahkan Mahkamah Agung memerintahkan OJK untuk lebih memperketat aturan dari pinjol ini. Ya, makanya dari teman-teman juga bantu kinerja OJK. Kalau Anda temukan di lapangan ada pinjol yang sengaja menghubungi Anda ke kantor, terus menyampaikan ada hutang-hutang Anda sama pihak kantor yang tidak ada hubungannya dengan hutang Anda, tolong hentikan pembayarannya dan simpan bukti rekamannya. Ya. Yang 1, 2, 3. Yang keempat adalah tidak
secara mengganggu. Jadi tidak ada ceritanya menagih secara terus-menerus, menagih dengan mengganggu ketenangan Anda, mengganggu kinerja Anda. Mereka menagih sengaja ke kantor, itu tidak dibolehkan. Jadi kalau ada pinjol yang menagih ke kantor Anda, catat nama aplikasinya, tolong berhenti bayar ya. Tolong banget buat teman-teman semuanya. Kalau ini tidak Anda praktekkan, percuma hal ini semuanya. Ya, jadi jangan ada yang bertanya lagi DC ke rumah ini, ke rumah ini, ke rumah. Mulai hari ini, kalau mereka tidak patuh dengan aturan, Anda hentikan semuanya pembayaran. Habis itu, tidak melakukan terus-menerus yang bersifatnya di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen. Jadi tidak boleh menagih secara terus-menerus, dan penagihan pun hanya dibolehkan di alamat domisili konsumen. Jadi tidak ada cerita Anda dikunjungi di kantor, tidak ada cerita Anda dikunjungi di kafe tempat nongkrong. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Habis itu hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu, di luar hari libur nasional, pada pukul jam 8 pagi sampai jam 8 malam waktu setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi kepada PUJK yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Jadi itu adalah sanksi, nanti akan dicabut izinnya, bahkan sampai dikenakan dengan sanksi pencabutan izin, pemblokiran dan segala macam. Tapi ingat teman-teman, harus kerjasama semuanya. Kita buktikan mulai dari tidak menagih dengan cara ancaman, habis itu tidak menggunakan cara tekanan, tidak kepada pihak selain konsumen melakukan penagihannya, tidak secara mengganggu, tidak boleh terus-menerus yang bersifat di tempat alamat penagihan atau di domisili konsumen. Habis itu hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional jam 8 sampai jam 8 malam waktu setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kurang lebih seperti itulah dari teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan, saya selalu berharap yang terbaik ini ya. Mudah-mudahan dengan keputusan Mahkamah Agung kemarin memerintahkan Presiden untuk melakukan supervisi terhadap OJK supaya terjadi aturan-aturan yang benar-benar dapat melindungi masyarakat yang memanfaatkan layanan dari pinjaman online ini, supaya benar-benar dapat dirasakan manfaat dari pinjol ini. Itu aja. Tapi kalau masih ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di depannya, tolong semuanya sepakat untuk berhenti membayar, dan hutang Anda telah auto lunas. Hutang Anda sudah selesai itu. Ya kan? Karena sudah dari Mahkamah Agung sendiri memerintahkan Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR RI, sampai OJK, sampai Kominfo. Sekarang setelah ada putusan yang jelas, tapi mereka tidak mematuhi larangan-larangan itu, dan mereka tidak mentaati aturan-aturan yang ada, tinggal dari kita aja. Selamat, hutang Anda sudah lunas. Biarkan asuransi atau lembaga penjamin lainnya yang menyelesaikan hutang-hutang Anda. Anda abaikan, ganti kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, persetan dengan pinjol yang masih melakukan ancam-mengancam. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.